Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah Manajemen Konstruksi. Hari ini merupakan pertemuan 12 dengan materi kuliah mengenai kurva S. Ya, jadi kurva S ini merupakan metode penjadwalan atau time schedule, di mana kurva S ini merupakan hasil plot dan juga bar chart yang tujuannya untuk mempermudah melihat kegiatan yang masuk dalam suatu jangka waktu pengamatan proses pelaksanaan suatu proyek. Kurva S ini merupakan grafik ya yang dibuat dengan sumbu vertikal sebagai nilai kumulatif biaya atau penyelesaian kegiatan dan sumbu horizontal sebagai waktu atau durasinya. Jadi di dalam pembuatan kurva S ini yang perlu diperhatikan yang pertama adalah kegiatannya. Jenis kegiatannya seperti misalnya pekerjaan pondasi, pekerjaan persiapan, pekerjaan pengecatan, pekerjaan plafon, dan sebagainya. Kemudian waktu atau durasi. Nah, durasi yang diperlukan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tersebut berapa lama. Kemudian bobot pekerjaannya. Bobot pekerjaan biasa dihitung berdasarkan tabel perhitungan. Kemudian terdapat presentasi kumulatif dari seluruh kegiatan proyek, di mana akan divisualisasikan menjadi suatu kurva S ya. Jadi kurva S ini sebagai sarana informasi mengenai kemajuan proyek dengan membandingkannya terhadap jadwal rencana. Nah, kegunaan kurva S ini yang pertama adalah untuk menganalisis kemajuan atau progres dari suatu proyek secara keseluruhan. Yang kedua, untuk mengetahui pengeluaran dan kebutuhan biaya pelaksanaan proyek. Dan yang ketiga, untuk mengontrol penyimpangan yang terjadi pada proyek dengan membandingkan kurva S rencana dengan kurva S aktual. Langkah pembuatan kurva S ini yang pertama adalah mencari persentase dari bobot biaya setiap pekerjaan. Yang kedua, membagi persentase bobot biaya pekerjaan pada durasi atau waktu. Kemudian menjumlahkan persentase bobot biaya pekerjaan pada setiap lajur waktu. Kemudian yang keempat, membuat kumulatif dari persentase bobot biaya pekerjaan pada lajur persentase kumulatif bobot biaya. Dan yang kelima, selanjutnya adalah membuat kurva S berdasarkan persentase kumulatif bobot biaya. Yang mungkin akan lebih jelasnya kalau kita lihat video penjelasan langsung melalui proses pembuatan kurva S-nya. Dalam hal bobot biaya setiap pekerjaan, biasanya didapatkan dari persentase bobot pekerjaan, yaitu V kali harga satuan pekerjaan per harga bangunan dikali 100%. Nilai presentasi dari bobot pekerjaan per masing-masing pekerjaan tersebut didapat dari harga satuan pekerjaan dan harga bangunan. Harga satuan pekerjaan merupakan jumlah harga bahan dan upah tenaga kerja berdasarkan perhitungan analisis. Nah, harga bahan tersebut didapat dari harga pasaran yang berlaku, biasanya terupdate dari Dinas PU dan Cipta Karya dari masing-masing daerah. Analisis bahan didapat dari menghitung banyaknya volume masing-masing bahan serta besarnya biaya yang dibutuhkan. Analisis upah dengan cara menghitung banyaknya tenaga yang diperlukan serta besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Jadi, harga satuan bahan, analisis bahan, harga satuan upah, dan analisis upah akan menghasilkan harga satuan pekerjaan. Ya, berikut merupakan skema dari mencari harga satuan pekerjaan. Jadi, untuk mencari harga bangunan didapat dari jumlah volume dikali harga satuan pekerjaan. Nah, berikut merupakan contoh perhitungan bobot pekerjaan pasangan tembok 1:4. Misalnya diketahui volume pasangan tembok 20,98 meter persegi. Harga satuannya 57.000 sekian. Dan harga total bangunannya 19.855.467 rupiah. Yang ditanyakan adalah persentase bobot pekerjaan pasangan tembok. Nah, untuk mencarinya, kita masukkan ke dalam rumusan persentase bobot pekerjaan, ya, V kali harga satuan pekerjaan per harga bangunan dikali 100%, dan menghasilkan presentasinya adalah sebesar 6%. Nah, jadi ini merupakan salah satu contoh dari pengerjaan kurva S dengan judul pekerjaannya yaitu pekerjaan pondasi. Nah, ini salah satu bagian dari rencana anggaran biaya. Ya, jadi ada masing-masing pekerjaan yang dilakukan dalam hal menyusun RAB. Nah, salah satunya adalah pekerjaan pondasi. Nah, mungkin nanti akan saya jelaskan lebih detail di Microsoft Excel ya. Jadi ini merupakan panduannya di mana contoh dari kurva S ini adalah sebagai berikut. Ya, jadi ini pun merupakan contoh lain dari pengerjaan kurva S di mana kurva S ini didapat dari pengerjaan time schedule ya untuk RAB dan juga harga analisis satuan pekerjaan ya. Dan dapat juga kalian pelajari lebih lanjut
dengan men-search di Google mengenai kurva S dan juga sudah banyak sekali video-video tutorial mengenai proses pembuatan kurva S ini. Jadi silahkan kalian pelajari lebih lanjut. Oke, demikian materi kuliah hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi saya di alamat email dan juga nomor HP saya. Dan juga bagi yang belum join untuk Google Classroom, dipersilahkan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Oke, jadi ini merupakan kelanjutan dari penjelasan mengenai pembuatan kurva S yang telah tadi saya jelaskan di PowerPoint. Nah, sekarang kita akan membuat kurva S di Microsoft Excel. Nah, jadi pengerjaan kurva S ini sangat mudah dikerjakan dengan menggunakan Microsoft Excel. Atau misalnya bagi kalian yang ingin mencoba juga bisa menggunakan Microsoft Project. Nah, untuk saat ini saya akan membuat contoh pengerjaan kurva S di Microsoft Excel yang umum pakai. Nah, kurva S di Microsoft Excel ini yang pertama kali kita lakukan adalah menyiapkan tabel seperti ini. Nah, tabel seperti ini didapat dari item-item yang akan dikerjakan. Nah, contohnya kita akan mengerjakan pekerjaan pondasi. Nah, untuk pekerjaan pondasi ini ada beberapa sub pekerjaan yang akan dilakukan, yaitu persiapan galian tanah, lantai kerja, urugan pasir, pasangan batu kali, dan juga urugan kembali. Nah, kemudian buat di kolom berikutnya yaitu harga pekerjaan. Harga pekerjaan ini tadi didapat dari harga analisis satuan pekerjaan yang terupdate yang biasanya kita dapatkan di buku panduan atau pedoman dari harga satuan analisis Dinas PU dan Cipta Karya di tiap daerah. Biasanya masing-masing daerah harga satuan pekerjaannya berbeda-beda. Nah, semisal contohnya harga pekerjaannya untuk persiapan 120.000, kemudian galian tanah 170.000, lantai kerja 230.000, kemudian urugan pasir 160.000, kemudian pasangan batu kali 430.000, dan urugan kembali 120.000. Kemudian harga pekerjaan ini kita jumlahkan, ya, jadi harga total pekerjaannya jadi 1.230.000. Nah, kemudian durasi atau waktu pengerjaan dari setiap pekerjaan, ya, biasanya per hari, ya. Nah, durasi pekerjaan, misalnya persiapan ada 6 hari, dan galian tanah 2 hari, lantai kerja 2 hari, urugan pasir 1 hari, pasangan batu kali 3 hari, dan urugan kembali 1 hari. Nah, kemudian kita membuat kolom bobot ya untuk menghitung bobot pekerjaan ya persentasenya. Kemudian harinya kita buat kolom misalnya per minggu ya. Jadi ada 6 hari ya dalam satu minggu. Hari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kemudian grafik. Grafik ini untuk menyatakan persentase dari setiap pekerjaannya ya. Jadi misalnya untuk persiapan 100%. Nah, kemudian galian tanah sisanya ya berapa persen dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu kita melihat bobot ya. Nah, bobot ini digunakan dengan rumusan tadi ya. V dikali harga satuan pekerjaan dibagi dengan harga total dari pekerjaan. Nah, jadi bobot di sini adalah D6 ya. D6 ini adalah ini. Kemudian per D12 ya. D12 ya harga totalnya. Nah, kemudian kita dapatkan bobotnya adalah 9,76. Sama halnya dengan bobot-bobot kerjaan lain ya. Dapat kalian lihat di rumusan ini ya, D7 per D12. Kemudian
8 per D12 dan sebagainya. Nah, kemudian untuk mendapatkan bobot per harinya, maka kita dapatkan dari F6 per E6 ya, di mana F6 adalah 9,76 dan E6-nya adalah 6 ya. Jadi masing-masing mendapat bagian 1,63% ya selama 6 hari. Sama halnya dengan pekerjaan lain ya, galian tanah. Bisa kalian lihat di sini ya. 7 per 7 ya. Jadi ketika kita menghitung bobot per hari, kita cek waktu durasinya ya setiap pekerjaan. Ada yang 6 hari, ada yang 2 hari, ada yang 1 hari, ada yang 3 hari. Dan kemudian kita letakkan di hari yang telah direncanakan untuk proses melakukan pekerjaan tersebut ya. Misalnya galian tanah di hari kedua dan ketiga, lantai kerja di hari kedua ketiga, urugan pasir di hari ketiga, kemudian pasangan batu kali hari ketiga, 4, dan 5, kemudian urugan kembali hari kelima. Nah, kemudian setelah itu kita jumlahkan bobotnya ya, dan juga jumlahkan bobot per harinya ya. Nah, itu merupakan data aktualnya. Nah, kemudian itu merupakan jumlah aktual ya, jumlah aktual dari pekerjaan ya, bobot pekerjaannya. Nah, kemudian kita juga harus menjumlahkan bobot secara akumulatif ya untuk membandingkan hasil pekerjaan aktual dan juga hasil pekerjaan untuk rencana akumulatif. Nah, di mana pekerjaan ini didapat dari ini ya, H12 ya, H12 ditambah dengan G12 ya, ini ya. Jadi jumlah bobot persentase ditambahkan dengan persentase jumlah bobot persentase hari sebelumnya ya, sama halnya dengan ini juga ya, hari ketiga ditambah dengan hari kedua ya, hari kedua ditambah hari ke-1, hari kelima ditambah dengan hari ke-4 dan seterusnya. Nah, kemudian kita dapatkan persentase dari jumlah akumulatifnya. Nah, kemudian setelah itu kita bisa langsung membuat kurva S-nya. Nah, untuk membuat kurva S, kita klik insert di paling atas, di mana insert ini kita pilih kurva ini ya, di 2D line, yaitu line ya. Nah, sebelumnya kita klik terlebih dahulu, jumlah akumulatifnya adalah, yang akan kita buat adalah kurva S dari jumlah akumulatif ya. Nah, ini. Kemudian kita klik line dan muncul seperti ini. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita akan masukkan kembali ke tabel yang ada di dalam Excel tersebut. Nah, caranya adalah kita mentransparansi background-nya. Kita hapus dulu bagian-bagian ini. Maaf. Oke, kita hapus dulu. Nah, ini kita hapus. Nah, kemudian setelah kita hapus, kita klik kanan, kemudian kita cari fill, no fill. Nah, kemudian kita paskan ke area yang telah dibuat di sini ya. Sorry.